Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kalian masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di sini dalam belajar bersama saya. Materinya kali ini perkakas tangan, tapi sebelum itu marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin minta tolong coba cek kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Bersih? Bersih kan? Alhamdulillah juga bersih. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Saya absen aja ya. Nanti yang saya absen acungkan tangannya. Yang pertama Abdillah Gibson, yang kedua Alfi, yang ketiga Bilal, Diki, terus Farhan. Sakit apa? Kurang tahu. Nanti coba ditanyakan ya, takutnya sakit apa, kalian bisa jenguk nanti setelah pulang sekolah. Fatar, Galih, Habib, terus Lutfi, Abdul Rozak, Maulana, Muhammad Iqbal, Muhammad Rafli Akbar, Raskia, sakit ya, Randy, Sultan, Sidanan, ya siap. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar perkakas tangan. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, ada yang ingat kemarin belajar apa sebelum perkakas tangan? Alat ukur ya, alat ukur kan. Nah, pada alat ukur tersebut nanti digunakan juga ketika kita akan praktek pengelasan, terutama pada mengukur lebar benda ataupun panjang benda. Terus hasil lasan juga bisa diukur dengan welding gauge, ya kan? Udah pada bisa pakai welding gauge? Udah? Terus jangan sorong? Udah kan? Udah kan kemarin udah belajar sama sebelum ini kan? Pasti udah bisa mah. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, capaiannya, jadi kalian diharapkan kompeten dalam menggunakan perkakas tangan, teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Metode pembelajaran kali ini yang saya gunakan yaitu PJBL project. Jadi nanti kalian saya kasih project. Yang pertama memotong bahan, yang kedua mengikir, terus nanti ada mengebor juga, terus nanti ada stamping juga, pemberian nama gitu. Metode pembelajarannya ada demonstrasi, sama nanti ada penampilan video pembelajaran juga. Terus nanti saya mendemonstrasikan juga cara penggunaan perkakas tangan yang akan kalian gunakan. Nah, ini kenapa sih kita harus belajar perkakas tangan? Itu tadi yang saya sampaikan, karena di dunia industri itu nanti tuh kalian ini sebagai dasar gitu. Dasar dari seluruh kegiatan kalian belajar di SMK. Karena ketika kalian tidak mempelajari ini, maka kedepannya kalian tidak akan bisa menggunakan perkakas tangan itu sesuai dengan standar operasional yang digunakan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya minta tolong untuk pretest terlebih dahulu. Linknya nanti saya kirim ke temennya, nanti kalian buka dan masuk. Itu waktunya 10 menit, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, karena ini untuk mengukur kemampuan kalian tentang perkakas tangan, apakah kalian sudah tahu atau belum gitu. Kerjakan sebisanya aja.
Kerjakan secara sendiri-sendiri, mandiri ya. Jadi baca nih. Masih ingat kan? Untuk menandai kepala palu. Ya? Mana? Itu teh plat. Iya. Untuk yang soal cerita itu gambar kerja plat. Jadi dalam pengerjaan plat itu kira-kira menurut kalian perkakas tangan apa sih yang digunakan gitu? Jadi masih banyak yang belum paham apa itu perkakas tangan ya. Jadi alangkah baiknya kita memang harus mempelajari itu karena materi itu sebagai dasar. Saya bagikan LKPD ya. Nanti kalian isi namanya. Lalu nanti LKPD ini digunakan. Di sini ada lembarnya nih. Di sini ada benda kerja yang akan kita buat. Ini ada plat. Jadi nanti setelah kalian motong bahan, lalu kalian merapikan potongan menggunakan kikir. Jangan lupa nanti ngikirnya harus rata ya. Dalam mengikir, nanti kan hasil pemotongan dari gergaji kan pasti ada yang miring, ada yang lurus gitu kan. Nanti kalian ratakan. Ini bisa dibagi LKPD-nya. LKPD ini digunakan untuk kalian kedepannya nanti untuk membuat plat ini. Jadi selama beberapa pertemuan, sekitar 6 pertemuan, LKPD ini kalian bawa. Di sini ada kolomnya juga. Ada kolom yang harus diisi. Jadi bagian 1, bidang 1, nanti ukurannya berapa gitu. Paham? Paham kan? Bisa dibagi, minta tolong. Jadi setelah kalian melihat gambar kerja itu, coba lihat dulu gambar kerjanya. Bisa dilihat gambar kerjanya di belakang sendiri. Kira-kira perkakas tangan apa sih yang digunakan untuk menyelesaikan gambar kerja yang ada di LKPD itu? Coba, saya mau angkat tangan satu. Siapa? Kikir, gergaji, terus ada lagi kan tuh? Siapa? Ada lagi yang lain tambahannya? Selain kikir, gergaji, ragum, terus Mister Baja, ya betul. Terus penitik, betul. Terus yang untuk menamai itu namanya apa? Enggak, yang menamai penggores, betul. Lalu apa lagi yang untuk menamai kan ada nama tuh, nama dan alamat. Apa namanya? Apa? Stempel, ya betul. Kalau dalam nama bahasa luarnya namanya stamping punch. Iya. Kalau di kita mah namanya stempel aja. Kalau nggak stamping. Nah, setelah kalian mengetahui gambar itu, kalian tahu nggak sih apa sih tahapan pertama yang akan kita lakukan untuk mengerjakan benda kerja tersebut? Yaitu tahapan hari ini itu. Apa aja? Kira-kira nanti kan kita pakai plat yang panjangnya sekitar mungkin 1 meter mungkin. Tahapan apa yang akan kita lakukan hari ini? Memotong, mengukur, terus mengikir, terus untuk ininya ya menggaris, betul, menandai bahan sesuai dengan ukuran. Nah, selain kalian tahu apa sih perkakas tangan yang digunakan, terus tahapan apa yang digunakan, kalian juga harus menggunakan apa?
Yang penting, yang utama safety, betul. Kira-kira safety apa sih yang akan digunakan nanti? Apa aja? Sarung tangan, terus sepatu safety, terus apa lagi? Itu ada di gambar. Helm, kacamata. Ini standarnya ya, standar dalam penggunaan perkakas tangan. Nanti untuk penggunaan misal pengelasan SMAW itu pasti beda lagi, ada tambahan apron, ada tambahan kacamata topeng gelas itu, ada yang lain juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Jadi perkakas tangan yang akan kita gunakan hari ini ada 4: ragum, gergaji tangan, pengores, sama mistar. Penyiku juga pakai. Nah, ini contoh penggunaan gergaji tangan yang benar ini. Cara penggunaannya seperti itu. Bisa dilihat. Yang betul seperti itu cara menggergaji material. Ada yang pernah pakai kikir sebelumnya? Pernah? Kalau kikir kalian tahu ada berapa macam kikir? Kikir persegi gitu kan, kadang kan kikir bulat, kikir setengah lingkaran. Bagaimana sih cara menggunakan kikir yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku? Jadi yang pertama kita harus memilih ketinggian ragum dulu yang sesuai dengan badan kita. Itu standarnya ya. Yang pertama berdiri tegak di ragum. Yang kedua tempelkan kepala tangan pada dagu. Yang ketiga sikut itu harus berada di atas mulut ragum. Ini akan dipraktikkan oleh instrukturnya. Bisa dilihat. Sikutnya sesuai dengan mulut ragum. Ketinggian ragum. Gerakan mengikirnya seperti itu, bukan. Jadi dalam pemakanannya itu yang ke depan makan, yang ke belakang itu ditarik secara perlahan. Jadi nggak usah digesekkan gitu, agak diangkat dikit nggak apa-apa. Jadi pemakanan itu pas ke depan, waktu ke depan aja, bukan ke belakang. Ke belakang hanya untuk menarik gagang kikirnya. Udah paham ya cara mengikir yang benar? Jadi nanti ketika kalian praktek, saya harapkan semuanya bisa menggunakan cara ini atau menggunakan standar pengikiran yang benar. Nah, itu hasilnya kalau dalam mengikir benar pasti hasilnya bagus, halus gitu. Dan lurus, biasanya kesikuannya juga bagus, lurus. Tapi kalau dalam mengikir cara pengikirnya itu salah, biasanya akan bergelombang atau nanti yang tinggi sebelah gitu. Nggak rata ini. Ada yang tanyakan terkait cara mengikir? Udah jelas? Ya. Jadi kita udah masuki lab kita. Kalian udah memakai safety semua? Udah kan? Nanti kacamata dipakai. Nanti untuk sarung tangan bisa bergantian karena memang terbatas sekolah kita. Nanti dipakai bergantian aja. Nah, ini di depan kita ada berbagai macam perkakas tangan yang akan kita gunakan. Ini apa? Kikir. Ini apa? Ini apa? Itu penitik, itu penggores. Ini penggores, ini penitik, ini penggores, penitik. Yakin? Betul. Ini APD yang standar dalam perkakas tangan, ada kacamata, ada sarung tangan, sepatu safety, sama helm. Bisa dilihat ya cara menggunakan perkakas tangan. Yang pertama ada gergaji tangan. Yang pertama ya, aturannya gini nih, SOP-nya. Kita harus tandai dulu nih. Ini. Nah, setelah itu baru setelah ada coakan di sini sedikit, kalian baru mulai menggergaji dengan
tenaga. Jadi gerakan pemakanannya itu ketika maju, bukan mundur. Jadi mundurnya itu agak diangkat atau ditarik aja gitu. Jadi waktu penekanan itu waktu maju. Tuh. Ada yang tanyakan? Jelas? Bisa kan? Bisa. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan penggunaan yang kedua perkakas tangan, yaitu kikir. Jadi cara mengganggunya gini nih. Gini ya. Jangan kayak gini. Mengepal. Ini mengepal, ini menggenggam. Jadi menggunakannya mengepal gini. Kalau menggenggam, itu kemungkinan nanti tangan kalian akan terluka. Biasanya kalau nggak pakai sarung tangan ya, kalian terluka, nanti kulitnya kayak mengelupas gitu biasanya. Yang pertama gini, kuda-kudanya pastikan kayak gini biar badannya nggak pegal, badannya condong ke depan. Ketika kikirnya maju, badan juga ikut maju dikit gini. Bisa dimengerti? Bisa dipraktekkan? Siap? Silakan kalian ambil bahannya, nanti kalian tandai sesuai dengan ukuran yang ada di LKPD. Ini gambar kerjanya bisa dilihat. Bagi 3 aja. Berarti bagi 2 kilo Bagi 3 jadinya 19. Kena setengah berusaha Terus di 12,4 dia yang guys pak sabaran Tadi kan udah lihat video gimana, tinggal diterapkan cara memasang benda kerja di ragum. Bisa nggak? Bisa kan? Gampang kan? Nah, gitu. Kalau sesuai dengan SOP biasanya gampang, nggak berat. Nah, santai aja depan ya, depan. Gimana? Apanya? Nggak apa-apa. Seadanya. Yang penting kalian tahu cara prosesnya gimana.
kurang lurus, badannya kurang lurus ini. Nah, nanti pakai yang ini aja berarti. Ini mungkin mata gergajinya udah kurang bagus. Kalau bisa sampai depan sampai belakang, jadi nggak capek gini maju mundurnya. Nah, udah rata mainnya. Ini tinggal diukur, ya. Terus diisi di LKPD ya. Itu kayaknya kemungkinan gergajinya yang kurang bagus, mata gergajinya. Ya kan? Yang sebelah tuh gampang. Nah, itu kan udah enak tuh, udah kelihatan jalannya, tinggal dia lanjutin. Nah, nanti kalau kamu gergajinya belok-belok pasti macet lagi. Kurang penekanannya kurang maju, kurang panjang langkahnya. Nah, jadi kamu nggak capek maju mundurnya gitu. Walaupun agak berat emang, tapi jadi nggak capek tangannya. Karena langkahnya panjang, tangan kamu maju mundurnya lebih sedikit gitu. Coba dites dulu ratanya. Gini nih cara pakainya nih. Nih. Harus yang terang. Ya, betul. Kalau dia masih kelihatan cahaya nih, jarak nih, berarti dia belum rata. Ini belum rata juga nih. Ini nanti diratakan ya. Baliknya coba. Cara pakai penyuku gini. Sini dipakai ini. Kalau dia kelihatan cahaya berarti masih kurang siku. Tuh. Nah, yang sini coba. Ini udah Yakin udah? dikit, Pak. Ini. Kurang dikit ya. Kalau misalkan ininya ke bawahan, kayaknya yang ini dulu ya. Coba pakai ini. Pakai penyiku dulu coba. Biar ada ke bawah. Mana? Yang kanan. Nah, itu berarti kamu makannya yang mana? Coba ditempelin dulu. Nah, gini nih. Iya. Nanti kamu makannya sini aja sampai sini nggak apa-apa. Iya. Jadi saya tadinya pikirnya yang ini aja. Ya, yang ini aja. Iya. Nanti jangan lupa yang pojokan ini yang lancip-lancip ini nih. Oh, saya kikir juga. Ya, Ya. jangan sampai nanti tangannya terkena. Setelah ini kalian masuk kembali ke kelas ya. Nanti benda itu ukurannya ditulis di LKPD. Ditulis adanya ukurannya berapa, ditulis aja. Silahkan kembali ke kelas. Jangan lupa alat-alatnya dirapikan dulu, dikembalikan ke tempat semula, sama dibersihkan. Udah? Ya, mohon perhatiannya ya. Tadi kan kita udah melaksanakan penggunaan perkakas bengkel. Apa aja tadi? Kikir ya dan lain-lain. Sekarang udah dimasukkan tadi ukurannya ke LKPD berapa? Udah kan? Udah. Nah, selanjutnya nanti satu persatu dari kelompok aja, perwakilan satu. Nanti kalian maju satu-satu ke saya untuk menilaikan hasil pekerjaan kalian. Ya. Dibawa ke depan silakan.
Mana LKPD-nya? Ini kurang rata dikit ya. Ya. Ini kurang rata dikit. Ini juga dikit nih. Besok dilanjutkan lagi ngikir. Ya. Untuk ukurannya udah mendekati ini. Ya kan? Nanti dilanjutkan lagi. Selanjutnya sama LKPD-nya di bawah. Tadi udah dikikir semua? Udah rata semua? Belum ya? Ini bidang satu nih. Bidang satu mana yang belum siku? Belum datar, belum rata. Yang sisi sini ya. Nanti besok kamu ngikir yang sisi? Yang sini kan. Bidang dua. Yang mana? Nah, sini ya. Sini kan? Ya, tengahnya. Ya kan? Masih belum rata ini. Lalu bidang 3. Bidang 3 udah rata. Bidang 4 sama udah rata. Berarti besok kamu bidang 1 sama bidang 2. Jadi kenapa sih saya memeriksa satu-satu? Karena untuk mengukur kemampuan kalian dalam penggunaan perkakas tangan, terutama tadi gergaji sama kikir. Jadi masih ada yang belum karena mungkin keterbatasan waktu dan keterbatasan alat yang kita miliki memang. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke post test. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian paham nggak sih gitu apa yang saya sampaikan, apa yang telah kalian kerjakan tadi bisa kalian kerjakan di post test yang telah saya share ke teman. Bisa dikerjakan? Pasti udah paham lah. Kalau bisa silahkan dikerjakan post testnya. Udah semua ya? Bentar, kita perbandingan dulu. Nih. Jadi tadi untuk pretest kalian rata-rata nilainya 65%. Sedangkan yang post test rata-rata kalian 84%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran kali ini cukup efektif untuk kalian. Kalian memahami apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan, dan apa yang kalian praktikkan juga tadi waktu penggunaan perkakas bengkel. Coba sebelum kita akhiri, cek kanan kiri dulu apakah sudah bersih ruangannya. Bersih kan? Bersih? Tadi di workshop juga udah di cleaning kan? Udah kan? Udah kan? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Lalu untuk pertemuan selanjutnya sesuai dengan LKPD kalian mengerjakan pengikiran bidang ke 1 dan 2. Kalau tadi kan memotong bahan sama merapikan sisi-sisi yang bekasan penggergajian. Kalau besok mengikir bidang 1 sama bidang 2. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketuanya dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.